قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, belakangan ini viral ya video pujian dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah terhadap kinerjanya Pak Deddy Mulyadi. Ya, meskipun di video tersebut ya itu tidak disebutkan nama, tapi arahnya itu ke Pak Deddy Mulyadi, ya. Dan ingat ya, Ustadz Dr. Khalid Basalamah ini hanya memuji kinerjanya saja, bukan memuji masalah agamanya, ya. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Jadi belakangan ini kita sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Dari di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu suudzon ini ya, sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya. Kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai. Untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk. Karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok, dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh, kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ. Kan gitu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas ini luar biasa. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, ya. Maju serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Nah kaum muslimin ya, meskipun di sini tidak disebut nama, tapi nggak ada selain Pak Deddy Mulyadi yang kinerjanya, apapun aktivitasnya, itu direkam, dipublikasikan, dimasukkan ke channel YouTube, viral di mana-mana. Ya, sepertinya selain Pak Deddy Mulyadi nggak ada kaum muslimin. Ya, dan Ustadz Khalid Basalamah memuji kinerjanya Pak Deddy Mulyadi. Dan kami pun juga mengapresiasi atas pujian Ustadz Khalid Basalamah terhadap kinerjanya Pak Deddy Mulyadi. Tapi sepertinya ada orang yang ya sepertinya dia sendiri juga tidak paham apa yang kami maksud. Ya. Yang kami maksud ini ya sama seperti Ustadz Khalid Basalamah, bahwa kami memuji kinerjanya. Kalau masalah agamanya ya kami nggak sepakat, nggak setuju dengan pemahaman agama dari Pak Deddy Mulyadi. Ya. Ini kembali ada komentar nih kaum muslimin ya, coba kita baca.
Admin jangan salah menanggapi pendapat Ustadz Khalid Basalamah. Dia berpendapat sesuai pertanyaannya, yakni ditanya tentang tuduhan orang terhadap perilaku KDM yang dianggap pencitraan. Iya, betul. Ya. Dan kami sudah sampaikan, yang dipuji oleh Ustadz Khalid Basalamah itu kinerjanya Pak Deddy Mulyadi yang direkam, yang kemudian dianggap pencitraan. Ya. Tapi kan kita paham, Ustadz Khalid Basalamah memuji kinerjanya. Kalau masalah agamanya, ya tentu nggak akan seperti itu, nggak mungkin dipuji. Ya. Coba pertanyaannya, bagaimana tentang perilaku kesyirikan KDM? Ya jelas, yang namanya syirik. Ya, dan para asatidz salafi, dan kami pun juga paham itu kesyirikan, dan itu tidak kami benarkan. Mana ada kami membenarkan Pak Deddy Mulyadi berbuat syirik? Mana ada kami mendukung kesyirikan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, kebid'ahan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi? Nggak ada. Ya. Bagaimana dengan himbauan KDM untuk membuat atau menjadikan jin Nyi Roro Kidul sebagai ikon atau branding di daerah Pangandaran? Jelas nggak bener. Ya, nggak bener, nggak boleh didukung yang seperti ini. Ya, apa Nyi Roro Kidul itu? Demit iblis kan? Nggak boleh demit iblis jadi ikon daerah, ya nggak boleh lah. Ya. Kemudian ketiga ini, bagaimana KDM yang membuat aturan vasektomi sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan? Itu sudah dibahas ya. Ya silakan dilihat videonya ini ya. Nggak kami bahas lagi, ini sudah dibahas ini. Dan kami mengatakan bahwa hukumnya haram, nggak boleh. Ya. Kemudian di komentar dikatakan, saya yakin jawabannya akan berbeda. Ya iyalah, nggak mungkin didukung kebijakan yang seperti ini. Kesyirikan, ya kemudian kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, ya tentu nggak akan didukung. Ya, ini yang jelas aing urang Jabar, demi Allah tidak suka dengan perbuatan syirik KDM. Ya jelas lah, nggak ada yang suka. Kami juga nggak suka perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik itu wah bahaya. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri diancam, ya, lain asyrokta layah batonna amalu. Ya. Apabila benar-benar engkau berbuat kesyirikan, menyekutukan Tuhan, niscaya benar-benar akan kami hapuskan seluruh amalan-amalan kebaikanmu. Itu Nabi, apalagi bukan Nabi. Ya. Aing tesudi masyarakat Jabar berbondong-bondong vasektomi demi mendapatkan bantuan. Nah itu tergantung masyarakat Jabar. Kalau masyarakatnya males, buta agama, ya mungkin bisa jadi mereka melaksanakan yang seperti itu, ya. Tapi ya sepertinya tidak, karena kebijakan tersebut ya banyak yang mengkritik, ya. Aing tesudi Pangandaran menjadikan jin Nyi Roro Kidul jadi ikon atau brandingnya. Iyalah, nggak sudi lah. Siapa yang sudi, ya. Jadi kami paham, ya, Ustadz Khalid Basalamah di sini memuji kinerjanya, bukan memuji agamanya Pak Deddy Mulyadi. Kalau agamanya Pak Deddy Mulyadi kan kami sudah sampaikan di banyak video. Pak Deddy Mulyadi bukan ulama. Pemahaman Pak Deddy Mulyadi bermasalah. Ya, jelas. Tapi kita tidak bisa karena pemahaman Pak Deddy Mulyadi yang bermasalah kemudian kinerjanya tidak diakui sebuah kebaikan. Apalagi kinerja dari Pak Deddy Mulyadi itu bagus. Ya, banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Banyak yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kalau masalah pemahaman dari Pak Deddy Mulyadi, ya kami juga sudah sampaikan. Ya kami berharap mudah-mudahan ada yang meluruskan. Ya, ada orang yang paham agama meluruskan pemahaman dari Pak Deddy Mulyadi. Sehingga Pak Deddy Mulyadi ini menjadi orang yang kebijakannya baik, agamanya juga baik. Ya, itu. Dan harus diketahui, kenapa masyarakat memilih Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur? Karena kinerja Pak Deddy Mulyadi yang dinilai baik, bukan dinilai agamanya. Ya. Karena untuk mengurus pemerintahan itu nggak cukup dengan manhajnya bagus saja, nggak cukup kalau nggak ngerti ilmu pemerintahan. Ya. Nggak ngerti ilmu bagaimana menjadi seorang pemimpin, nggak ngerti ilmu birokrasi dan sebagainya. Ya. Coba antum lihatlah ya di pondok pesantren, kemudian di ya yayasan-yayasan yang bergerak di bidang dakwah. Coba, apakah di sana isinya orangnya yang manhajnya sudah baik semua? Enggak. Karena enggak cukup mengelola sebuah organisasi, sebuah yayasan,
Apalagi mengelola pemerintahan dengan modal manhaj yang bagus saja. Nggak cukup. Ya antum coba, ada orang yang dia tamatan pondok pesantren. Pondok pesantren yang bagus manhajnya, bagus akidahnya. Suruh dia keluar langsung mendirikan pesantren. Ya, dia nggak bakal tahu, dia harus start dari mana nggak tahu. Prosedurnya seperti apa dia nggak tahu. Dia harus mencari orang yang tahu dalam masalah birokrasi yang seperti itu. Bagaimana birokrasinya mendirikan sebuah yayasan, bagaimana mendirikan sebuah lembaga pendidikan, bagaimana mengurus perizinan, apa saja persyaratannya. Dia nggak akan tahu, dia butuh orang-orang yang paham dalam masalah itu. Jadi nggak cukup modal manhaj bagus, ya kemudian seolah-olah bisa mengurusi segalanya. Nggak cukup. Orang yang baru tamat pondok pesantren, manhajnya bagus, ya pemahamannya bagus, akidahnya lurus, ya disuruh langsung mendirikan yayasan, buat pondok pesantren. Kemudian ya diperintahkan, dia cari tenaga pengajar yang semuanya harus manhajnya bagus, harus akidahnya bagus. Coba, bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Antum lihat itu di pesantren itu. Guru-guru mata pelajaran umum. Apakah isinya orang yang sudah ngaji semua? Orang yang bagus akidahnya, bagus manhajnya. Ya, guru-guru kepala sekolah. Enggak. Masih banyak juga yang guru-guru kepala sekolahnya masih kental dengan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Asal antum tahu. Tapi yang dibutuhkan dari mereka apa? Ilmu dunianya. Yang dibutuhkan ilmu dunianya. Begitu juga dengan Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi mencalonkan diri jadi gubernur. Ya, dipilih oleh masyarakat karena apa? Masyarakat butuh ilmu dunianya Pak Deddy Mulyadi. Bukan butuh ilmu akhirat. Kalau butuh ilmu akhirat, ya mereka ngaji sama ustadz. Nggak mungkin mereka ngaji sama Pak Deddy Mulyadi. Ya. Jadi itu kaum muslimin ya. Alasan kenapa Ustadz Khalid Basalamah memuji Pak Deddy Mulyadi ya karena kinerjanya, bukan karena masalah agamanya. Jadi artinya Ustadz Khalid Basalamah itu proporsional. Ya. Pak Deddy Mulyadi dalam urusan dunianya, dalam urusan pemerintahannya bagus, dipuji. Dalam urusan agamanya kalau menyimpang nggak bakal dipuji. Dan kami pun sama, memuji Pak Deddy Mulyadi itu kinerjanya, bukan masalah pemahaman agamanya. Ya kalau pemahaman dari Pak Deddy Mulyadi nggak bener ya kita katakan nggak bener. Kalau kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi nggak bener ya kita katakan nggak bener. Dan kalau kita mau jujur ya betapa banyak pemerintah yang sama dengan Pak Deddy Mulyadi. Ada benernya, ada nggak benernya. Cuma Pak Deddy Mulyadi ini kebetulan banyak benernya dalam pemerintahannya. Kalau dalam masalah agamanya itu urusan pribadi Pak Deddy Mulyadi. Ya kami sebenarnya juga sama dengan Ustadz Khalid itu sama. Yang kami nilai baik itu kinerjanya. Ya, kinerjanya. Kalau agamanya, kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam ya kita katakan itu tidak baik ya. Dan kami juga proporsional. Yang baik kami katakan baik, yang nggak baik dari Pak Deddy Mulyadi yang kami angkat juga kami katakan nggak baik. Ya, ada videonya. Ya, silakan dilihat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.